Masuk toilet, jenis kelamin udah 3 di sini. Saya bingung ini. 1 normal, 2 yang ini setengah. 50-50. Hancurkan kuasa kegelapan. Kalau kita diam saja, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, roh jahat udara. Tingkatkan kehidupan doa kita. Dan ingat, doa Alkitab ini dengan penuh ucapan syukur. Shalom. Saya bersyukur saya ada di sini karena kemurahan Tuhan semata-mata. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada bulan Mei 1999 setelah saya ditangkap polisi yang ke-8 kali. Karena ya sebelumnya sudah Kristen, tapi cuma Kristen KTP, Kristen keturunan, tidak mengalami Yesus. Beragama iya, tapi tidak ber-Yesus. Dan saya hanya beragama dan ya memang survei membuktikan ya, khusus kita di Indonesia, saya nggak tahu, tapi kayaknya di mana-mana ya. Entah kenapa, di mana ada mayoritas Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Saya setelah bertobat, salah satu wilayah pelayanan saya adalah penjara atau lembaga pemasyarakatan. Dan ternyata saya temui bahwa banyak penghuni penjara di kantong-kantong Kristen. Itu jarang loh yang agama non-Kristen. Saya coba tanya yang non-Kristen, tidak ada. Tapi begitu tanya yang Kristen, wah pada angkat tangan. Namanya juga Alkitabiah semua. Ya, ada nama PO tapi lengkapnya Petrus. Ya, ada Mau tapi Markus itu ternyata ya. Ada yang namanya Kobus, ternyata Yakobus, dan sisa apa yang berikut. Jadi ternyata memang di kantong-kantong Kristen seperti saya di Nusa Tenggara Timur, saya pribadi mengalami itu. Beragama Kristen tapi hidup seperti orang kafir. Beragama Kristen tapi hidup seperti tidak mengenal ajaran Tuhan. Dan memang betul, kita pun pergi ke gereja pakai prinsip napas nikmat. Saudara tahu napas nikmat? Natal, Paskah, nikah, mati. Natal baru tahu gereja itu ada gitu. Mau Paskah baru ke gereja, mau nikah baru tampilin muka di gereja, mau dekat mati baru bilang tolong panggil pendeta. Sebelum itu tidak ada yang namanya ke gereja apa segala macam, itu tidak ada. Begitu. Nah, tapi Tuhan begitu baik. Tuhan jamah saya ulang-ulang ditangkap polisi, masuk tahanan, selalu munafik sama Tuhan, bilang kalau bebas akan bertobat. Ternyata tobat kumat. Di penjara betul-betul Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Di tahanan betapa saya butuh Yesus. Semua kawan tahanan itu semua butuh Yesus. Kita berdoa, nyanyi lagu kita kebanyakan gereja tua ya, lagu Kidung Jemaat. Mampirlah dengar doa ke Yesus penebus. Ya lah, pas mau lagu doa syafaat, gembala baik bersuling dan merdu, dan seterusnya. Janji semua tuh mau bertobat. Pas keluar, waduh, gila lagi. Begitu, ya. Sampai satu titik, kemudian saya lihat Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Teman saya itu keluar dari penjara, sesama preman ini. Dia bertobat di penjara. Jadi sering ada pelayanan perkunjungan ke penjara dari setiap gereja, itu ada jadwalnya. Dan ternyata ada gereja tertentu, hamba Tuhan tertentu yang pergi pelayanan dan di sana roh Tuhan bekerja. Saya percaya Allah yang kita sembah itu adalah Allah omnipresent, Allah Jehovah Shammah, Allah Maha Hadir. Allah bisa hadir di gereja, Allah bisa hadir di rumah seperti ini. Bahkan Yesus seringkali memberitakan Injil di pantai Genesaret. Dia pakai perahu Petrus menjadi mimbar, lalu dia berkhotbah di sana. Ternyata roh Tuhan bisa kerja di mana saja.
Teman saya bertobat di penjara. Tuhan bekerja di lembaga pemasyarakatan, dia dijamah Tuhan, dia dilahir barukan oleh Tuhan, dan kemudian dia keluar, dia melakukan penginjilan di jalan-jalan bersama tim mereka itu. Saya bertobat di situ. Saya lagi ngerokok, duduk paling belakang, teman saya dan kawannya ini mulai berkhotbah di jalan. Itu khotbah tanpa diundang, tidak ada panitia, tidak ada doa pembukaan. Khotbah dilangsungkan. Dari begitu banyak anak, sekitar 30-an anak, semua pada pulang. Sisa saya di situ. Dan memang saya sudah tidak bisa tahan lagi waktu itu. Saya sudah sering ikut KKR. KKR pendeta-pendeta besar di Indonesia. Kalau pergi KKR ke NTT, saya hadir. Tapi motivasinya ya itulah, kita haus hiburan aja. Apalagi kalau gereja karismatik yang bikin KKR itu kan musiknya lagu sekuler pun bisa kalah gitu loh. Penyanyi-penyanyinya hebat, artis-artis rohaninya hebat. Jadi kita datang tuh hanya mau lihat hiburan, sebenarnya nggak penting itu. Yesus apa, nggak penting. Yang penting rame. Jadi tidak mengalami apa-apa. Tapi ternyata Tuhan, waktu Tuhan bulan Januari, 13 Januari 1999 saya keluar dari tahanan. Lalu belum bertobat juga bulan Mei saya diinjili. Dan saya buat keputusan dibaptis, terima Yesus. Dan punya kerinduan yang besar jadi pendeta. Lalu saya belum berkhotbah, karena belum tahu khotbah. Diundang kesaksian di mana-mana. Saya diundang bersaksi karena teman-teman di Kupang, orang Kupang NTT itu tahu bahwa ini anak nakal gitu loh. Kok sekarang katanya bertobat? Apa benar? Diundang dulu bersaksi. Ada pengkhotbahnya, tapi saya khusus kesaksian di panggung-panggung KKR. Selesai saya bersaksi, ada pendoa syafaat di bawah panggung. Saya ingat mereka pakai ring tinju waktu itu. Ring tinju dijadiin panggung KKR. Jadi cukup tinggi, di bawahnya ada pendoa syafaat. Pendoa syafaat panggil itu anak datang. Ada ayat buat dia katanya. Dikasihlah Yesaya 42 ayat 6. Intinya ayat itu mengatakan, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Tapi saya kan pikir bangsa ini kan banyak. Bangsa sapu, bangsa roti, bangsa Sunda, ya kan? Bangsa Madura, ya kan? Jadi saya pikir ya bangsa-bangsa lah, suku-suku gitu loh. Sebab antara nubuatan dan fakta, saya rasa tidak mungkin saya pergi ke bangsa-bangsa. Kenapa? Ini saya orang miskin. Papa dan mama saya seperti saya saksikan, sekolah tidak betul. Kami miskin yang miskin berat. Kalau pakai ranking 1 kami di gang itu ya. Ranking 1 termiskin gitu loh. Jadi mimpi ke luar negeri, ke bangsa-bangsa itu nggak mungkin banget gitu. Saya pergi ke 2 tempat yang berbeda. Kok dapat nubuatan, konfirmasinya sama. Hamba Tuhan tidak saling kenal, tapi sama-sama bilang, kamu suatu saat akan ke bangsa-bangsa. Nanti setelah berapa puluh tahun bertobat, baru Tuhan izinkan KKR di Malaysia. Oh, saya mulai tahu tuh. KKR di Hong Kong, saya mulai tahu tuh. KKR di Australia, di Amerika ini kali kelima, saya tahu. Tuhan yang berfirman tidak pernah berdusta. Apa yang dia janjikan, dia genapi sempurna. Allah kita bukan Allah yang kepagian atau kesorean. Dia bukan Allah yang terlalu lambat atau terlalu cepat. Dia Allah yang bertindak tepat pada waktunya. Dan saya percaya waktu Tuhan itu terbaik. Oleh karena itu setiap kita punya pergumulan apapun, jangan menyerah, mengalir terus, minta Tuhan pimpin. Tepat pada waktu Tuhan Anda akan lihat, Tuhan bikin kejutan dan Anda akan berkata, sungguh Yesus yang aku sembah tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, saya sudah menikah. Anak saya 4 orang. Namanya Absdem, Giskel, Nopkis, and Two Faces. Itu nama, aduh, tidak ada di dunia itu. Ya, karena itu urutan abjad ya. Absdem itu A, B, C, D, E, F. Itu Absdem. Giskel itu G-H-I-J-K-L. Giskel. Nopkis itu M-N-O-P-T-R-S. Lalu yang Two Faces itu T sampai Z. Jadi satu-satunya orang di dunia yang sapu bersih semua abjad adalah pendeta Mel Atok from Nusa Tenggara Timur. itu
anak-anak saya ya. Dan anak-anak saya itu namanya ada arti. Upstairs itu anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gids kan itu generasi hayus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nobkes itu manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Two faces itu belum ada arti, kan saya masih berpikir, berdoa, dan tepat pada waktunya nanti akan ada arti. Ya, suka-suka gua kali ya, anak gua kan. Oke, dan kami menggambarkan satu gereja Tuhan, AOG, Assembly of God, atau gereja sidang-sidang jemaat Allah, jemaat Amazing Grace Kota Kupang, yang dikenal dengan bengkel orang-orang berdosa. Gereja bukan kumpulan malaikat. Gereja kumpulan orang kotor yang sudah terima Yesus dan terus dibaharui dari waktu ke waktu, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, itu sedikit perkenalan kita, karena ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang, makanya perlu diperkenalkan ya. Tapi kelihatannya itu juga terlalu basa-basi ya. Banyak orang berkenalan juga tidak saling sayang ya. Semoga tidak ada di sini. Amin. Oke, saya akan bicara satu topik yang terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Buat yang di rumah, sekali-sekali lihat telinga saya ya, karena saya lebih melihat orang ya. God bless. Oke, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Bapak Ibu perhatikan firman ini. Yang sudah menemukan, mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. 7, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seturut Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, saya menyoroti tema yang terambil di ayatnya yang ke-7, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pengertian damai sejahtera yang melampaui segala akal, Bapak Ibu, artinya ada jenis damai sejahtera yang masuk akal. Tapi damai sejahtera yang ditawarkan atau dijaminkan kepada kita orang Kristen bukan damai sejahtera yang masuk akal, tapi damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang masuk akal itu bagaimana? Kalau sehat, damai sejahtera itu masuk akal. Damai sejahtera yang masuk akal itu bagaimana sih? Kalau kerjaan lagi banyak, lagi menguntungkan, duit lagi bertambah, lalu Anda damai, itu namanya masuk akal. Anak-anak sukses semua, anak-anak nurut semua, lalu Anda tenang dan damai, itu namanya masuk akal. Amin. Hati tenang, nyaman banget. Nah, ini masuk akal nih. Iya kan? Ketemu orang selalu hosana, haleluya. Ketemu orang GBU, orang balas GBI. Dia pikir tanya gereja mana gitu loh. Yang GBU dia balas GBI. Nah, saudara-saudara, itu damai yang masuk akal. Semua orang puji kita, semua orang kasih semangat kita. Wah, aku damai banget ya. Tetapi dengar baik, damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ini damai yang paling jujur, karena dunia di mana kita tinggal tidak akan selalu puji kita. Dunia di mana kita tinggal, kita tidak akan selalu sehat terus. Bahkan Paulus berkata, walaupun tubuh kami semakin merosot. Artinya apa? Serohani-rohaninya orang, imannya mau level apapun, yang namanya manusia tambah tua, mulai muncul sakit-sakitan, itu biasa. Kurang beriman apa si Ishak, tambah tua buta, makanya si Ribka sama Yakub tipu dia, ambil hak kesulungannya Esau. Kurang beriman apa sih? Ishak, Imam Eli, dan lain sebagainya. Makanya saya dalam KKR kemarin di Colorado ini, saya bilang kalau KKR itu artinya kebaktian, kebangunan rohani. Artinya yang kita ngotot supaya bertumbuh itu rohaninya.
Kalau dalam sebuah kebaktian yang dibicarakan jasmani mulu, tambah kaya, tambah sehat, itu bukan KKR, KKJ. Kebaktian, kebangunan jasmani. Saya tidak bilang bahwa Tuhan tidak memberkati jasmani, bukan itu maksud saya. Ya, tetapi yang saya mau persoalkan adalah hari-hari ini dunia yang kita tinggal, Alkitab berkata tambah jahat. Setan kerja double porsi di zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, entah kapan. Kita tidak usah menduga-duga, amin. Kedatangan Tuhan itu tak terduga. Jadi yang menduga-duga pasti salah. Makanya sudah berapa banyak, kebanyakan di Indonesia lagi suka sekali, Tuhan lagi kasih tunjuk. Saya kalau Tuhan tuh saya patah leher satu-satu. Enak sekali kau ngomong. Matius 24 ayat 36 aja Tuhan Yesus sudah bilang tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tidak tahu, tidak ada seorang pun tahu, malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Kenapa pendeta di Bandung tahu? Heran saya. Jangan menduga-duga deh. Pokoknya prinsip kita ready or not, Jesus coming. So kita harus ready dong. Amin. Kadang suka sekali orang asal tutup mata, Roh Kudus ngomong. Saya percaya Roh Kudus itu bekerja, tapi jangan yang aneh-aneh dong. Amin. Tapi yang kita baca di Alkitab sebelum kedatangannya yang kedua, ada yang namanya kebejatan moral. Manusia semakin cinta uang, semakin menyombongkan diri. Tidak ada damai, tidak ada kasih. Anak-anak tidak hormat orang tua. Gara-gara uang orang bisa bunuh saudara dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi. Dan sekarang sudah tergenapi. Apalagi tinggal di Amerika lebih terasa. Dengar ini saudara. Tinggal di Amerika lebih terasa kebejatan itu. Nah, kalau begitu di dunia yang semakin mengerikan ini, kita tidak butuh damai sejahtera yang masuk akal. Kita butuh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang mau kita bahas, Bapak Ibu terkasih. Amin. Semua orang butuh damai. Semua orang bahkan cari damai. Tapi faktanya tidak semua orang mendapatkan damai. Kenapa? Karena manusia itu cari damai dengan cara yang salah. Contoh, ada orang mau cari damai itu dia bilang damai itu sangat ditentukan oleh punya banyak duit atau tidak. Materi lu gimana? Lu punya pencapaian lahiriah kayak apa? Kalau lu cuma segitu-segitu doang mah nggak damai katanya. Jadi harus terkenal, harus pintar, harus kaya, harus begini, begono dan lain sebagainya. Saya baca banyak artis yang sangat kaya, terkenal, tampan, cantik, meninggalnya overdosis obat tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Tidak ada damai. Amin. Terkenal iya, kaya iya, cantik iya, tampan iya, tapi tidak damai. Coba cek sejarah matinya Marilyn Monroe bagaimana, matinya Elvis Presley bagaimana. Silakan baca sejarah. Bukan kurang harta, bukan kurang populer itu. Tapi Anda lihat mereka meninggal overdosis semua. Amin, saudara-saudara. Itu ada pernah kejadian artis di Hong Kong lompat dari apartemennya dari lantai 13 meninggal. Setelah dicek dia tuh beri catatan kecil sebelum bunuh diri. Intinya dia curhat, saya tidak bahagia. Cantik iya, ya. Itu nggak usah dipoles, dari lahir udah bagus. Kalau kita kan mesti poles sana, poles sini sampai akhirnya nggak ada bagus-bagusnya gitu lah. Tapi ini yang ini bagus banget nih. Bunuh diri. Nah, kekasih Tuhan, bahwa kalau ada orang yang mengatakan begitu, Salomo itu sudah duluan. Saudara baca itu kitab Pengkhotbah, itu kitab pertobatan Salomo. Dia tulis kitab Pengkhotbah di masa tua. Dia tulis Amsal, Kidung Agung, kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu dia tulis di masa pertobatannya. Kurang apa Salomo? Laki-laki yang tidak kenal Tuhan, kehebatannya dia tuh kalau dia bisa punya banyak perempuan. Tapi belum ada yang bisa memecahkan rekor Salomo. 1.700 dari bangsawan, 300 dari yang biasa. Bayangkan, 1.000. 1 tahun cuma 365 hari. Dia ketemu 1 hari 1 saja, haleluya. 1 tahun belum habis semua. Sampai dia lupa, ini siapa belum, siapa sudah.
yang belum datang lah. Salomo terlalu kaya. Tapi Anda kalau baca catatan kitab pengkhotbah, saya beri catatan di sini ya. Saya capture karena saya khawatir saudara tidak bisa tayangkan ayatnya, toh. Ini dia bilang begini. Saya baca ayat-ayat yang saya siapkan. Pengkhotbah 2 mulai ayat 8. Salomo bilang begini, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Lalu dia melanjutkan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Tapi ayat 11 Bapak Ibu, dia lanjutkan dan berkata, ketika aku melihat segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dengan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara seiman. Jadi manusia itu cari damai tapi tidak dapat damai. Tidak ada damai. Ada lagi bilang, kalau mau dapat damai, kalau lagi stres, lagi penat, lagi pusing dengan masalah keuangan, usaha, bisnis, apalagi waktu corona dulu ya, Pak Ben ya, semua orang yang buka usaha di sini, termasuk pendeta pun terasa itu. Rasa itu seluruh dunia, itu krisis mengglobal dan itu atas izin Allah, pasti. Saudara, dalam keadaan seperti itu kita semua stres, tapi ada yang bilang kalau mau tenang nonton lawak aja, nanti tenang. Saya pernah lihat ilustrasi ya. Ilustrasi itu bilang begini, ada seorang stres banget. Dia konsultasi ke psikiater. Wah, dia curhat dan ini stres banget nih. Bapak, ada solusi. Malam ini di lapangan depan tuh ada pergelaran badut. Badutnya lucu banget, Pak. Semua yang konsultasi sama saya suruh nonton badut itu. Pasti deh, pasti menolong deh. Enggak mau, dipaksa-paksa sama psikiater ini. Tetap bapak yang konsultasi ini tidak mau. Psikiater ini bingung, kok bapak nggak mau, yang lain pada mau. Dia bilang apa? Bapak tahu nggak, badut itu saya. Makanya jangan heran, pelawak banyak yang narkoba. Mereka bisa kasih ketawa orang, tapi mereka tidak ada damai. Baca Amsal 14 ayat 13. Di situ dikatakan, dalam tertawa pun hati bisa merana. Tolong baca ayatnya. Amsal 14 ayat 13. Dalam tertawa pun hati bisa merana. Kata siapa orang ketawa itu bahagia? Belum tentu. Makanya ada bilang, oh kita tuh cari gereja yang lucu dong. Ya ampun. Iman tidak dibangun dari lelucon. Lucu pas-pas boleh lah, supaya jangan terlalu tegang. Tapi kalau lucu mendominasi satu khotbah, sampai kadang-kadang ada istri yang pergi ke gereja, suami nggak pergi ya. Pendetanya lucu banget. Pulang suaminya tanya, tadi pendeta khotbah apa? Nggak tahu tuh, lucu banget katanya. Nggak tahu. Dia nggak tahu khotbah apa, pokoknya lucu banget. Silakan Amsal 14 ayat 13 yang sudah menemukannya. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat beroleh pada kesukaan. Ya, itu Alkitabiah. Yang tulis itu lagi-lagi Salomo. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya apa? Damai-damai yang masuk akal itu damai standar di bawah. Tuhan siapkan damai yang tak tergoncangkan. Namanya damai yang melampaui segala akal. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14 ayat 27, Yesus bilang apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Di bagian lain dia berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kelegaan itu dari kata sabados.
Sabados itu aja istirahat, damai yang sesungguhnya. Amin, saudara. Damai itu yang kita butuh di Amerika. Amin. Kalau damai hanya uang, uang bisa hilang. Jangankan apa? Ayub kurang saleh apa sih Ayub? Ya, saudara-saudara ya. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Ayub salahnya di mana coba? Sampai setan aja nggak bisa ketemu salahnya di mana. Tuhan tanya setan, dari mana lo? Jalan keliling dunia. Udah lihat Ayub? Setan, iya. Tapi kan dipagari semua. Makanya diberkati gila-gilaan. Yang puji kerohanian Ayub itu Tuhan, bukan tetangga. Tetangga kalau puji-puji biasanya ada maksud, ujung-ujung pinjam uang. Ada itu kalau tetangga-tetangga di Uganda lah ya. Muji-muji ujung-ujung pinjam. Mau pilih ayah saya yang mana nih Pak Aram? Ini ya. Nggak ada nomor saya. Makanya ada tetangga-tetangga itu yang sudah tahu keluarga mana paling makan puji. Kalau istilah kami di NTT makan puji itu artinya orang yang suka banget dipuji. Jadi kalau udah mau jam kopi sore datang aja puji om ini. Wah, tambah kuat bapak ini ya. Langsung dia teriak, "Mah, bikin kopi dulu." Pas kan? Sekalian sama gorengan. Asal dipuji aja dia. Selesai itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kesimpulannya bahwa kalau mengandalkan harta, orang Ayub saleh aja, seluruh hartanya diambil sampai minus. Bahkan 10 orang anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan mati dalam 1 hari. Anda bisa lihat itu. Kita semua punya masalah, tapi kalau harus jadi Ayub, saya jujur di hadapan Bapak Ibu, saya tidak sanggup. Daripada saya sok-sokan. Amin. Karena ada orang tuh yang kelihatan beriman pas gak ada masalah. GR dia, gede rasa. Kayak Petrus kan, belum ada masalah. Petrus bangun dalam perjamuan malam, semua tergoncang imannya, aku tidak. Iya, belum ada masalah, makanya semangat dia kan. Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dia bilang, tidak Tuhan. Anda lihat, Tuhan aja dianggap salah. Itulah orang kalau sudah self confidence-nya gila-gilaan kayak gitu tuh. Kita tidak dididik self confidence, God confidence. Makanya dikasih Allah, saya rela mati, saya rela di penjara dan lain sebagainya. Begitu ada masalah di halaman rumah Kayafas, seorang perempuan tanya, lihat-lihat muka kau kayaknya timnya Yesus ya. Enggak. Hilang itu semangat. Ketahuan iman seseorang asli atau tidak saat ada goncangan. Makanya kita butuh damai seperti ini. Kalau nyaman-nyaman begini belum terasa, kita tidak tahu hidup. 2 jam ke depan aja penuh misteri Bapak Ibu. 2 jam ke depan loh. Jangan ngomong 2 bulan, 2 jam ke depan penuh misteri. Siapa yang tahu kehidupan kita? Amin. Makanya saya lucu sama orang-orang yang konflik, kita suruh damai. Sekalian Natal aja katanya. Dia maunya damai itu Desember. Nah kalau lu matinya Oktober, tolong dong, jangan bercanda. So tahu dia mau damai udah Desember aja sekalian. Emang lu tahu lu sampai Desember? Bagaimana kalau pertengahan? Udahlah, damailah, WhatsApp lah, sorry ya sister. Gitu susahnya di mana sih? Tunggu Desember. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, bahwa memang tidak ada damai yang bisa kita harapkan dari semuanya itu kecuali dari Yesus sendiri. Saya contohkan ya, Petrus itu dulu belum bertobat, tetapi ketika dipulihkan bertobat, Petrus dan kawan-kawan itu ditangkap, disesah, dianiaya. Tapi Anda tahu, mereka bukan stres, gembira. Saya bisa minta gak satu orang aja baca, bapak-bapak deh, Kisah Para Rasul pasal 5, mulai ayat 40. Kita pengen dengar suaranya Pak Yongki ya. Ya silahkan Pak. Kisah Para Rasul 5 Pak, ayat 40 Pak. Perhatikan, sampai 42, 40 duluan Pak. Kisah Para Rasul 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Terus ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Gembira. Oh wow.
Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Terus Pak 42 Pak, mereka berhenti pelayanan apa lanjut? Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Terima kasih banyak Pak. Saudara lihat ini, mereka dipanggil di sesa. Sesa ini pencambukan versi Yahudi. Petrus kalau ada di sini, kita minta buka dikit dong bekas cambukannya, nangis kita. Tapi ini ayat secara eksplisit, Dr. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, mencatat bahwa selesai disesa. Bukannya stres dan berkata, nggak mau lagi gua pelayanan kayak begini, parah banget nih. Pelayanan disiksa mulu. Kalau orang tidak punya damai itu, jangankan disesa, baru tersinggung dikit pindah gereja dia. Saudara, baru tersinggung sedikit, bahkan pendeta pun bisa ngambek. Kemarin ada pendeta-pendeta sampai level pendeta berantem gila-gilaan. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah bagaimana kalau sesinya pencambukan kekasih Allah? Amin. Nah ini saya mesti sampaikan ini kekasih Allah. Saya tidak bilang, saya yang khotbah ini sudah Superman rohani. Saya juga pernah orang ngomong, kok saya tersinggung banget gitu loh. Tapi itulah, kita kan level rohani beda-beda. Semakin Tuhan kasih tambah dewasa, saya mulai mengerti, kita harus stop yang kayak begituan. Karena nanti Tuhan bisa izinkan satu ujian lebih berat. Amin, saudara-saudara. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus mau sampaikan ini. Saya mau tawarkan ini dari Tuhan. Kita harus miliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Syaratnya apa? Yang pertama, pasti harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, Pak Mel salah khotbah ya. Pak Mel khotbah ini Kristen semua loh. Kok suruh terima Yesus? Dengar Bapak Ibu, Yesus sendiri ngomong, dalam satu ladang, kalau ladang itu namanya gereja, dalam satu ladang itu ada ilalang, ada gandum. Saudara, Kristen jenis apa? Gandum atau ilalang? Dalam satu pohon kata Tuhan, ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Anda ranting yang mana? Jangan bilang saya sudah Kristen, berbuah tidak. Yesus bilang, aku kembali, aku akan pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Saudara siapa? Domba tuh, gembala ngomong di depan, dia ikut dari belakang. Kalau bebek tidak bisa, gembala di depan, bebek bubar. Gembala bebek beda loh. Gembala bebek itu begitu, suka di depan dia bubar. Gembala sapi harus pukul dari belakang. Di pantatnya itu, maju kamu. Gembala kuda naik dari atas. Gembala kambing paling repot. Kita tarik dia, dia tarik kembali kita. Saudara nggak percaya? Kita tarik ke gereja, dia tarik ke judi. Kita tarik ke ibadah, dia tarik ke kasino. Bisa. Jadi saudara nih, jangan bilang kalau khotbah kayak begini suruh terima Yesus, emangnya saya belum? Ya periksa diri saya, saudara. Saudara kategori apa? Gandum atau lalang? Ranting berbuah atau tidak berbuah? Kambing atau domba? Amin. Saya nggak kenal kita satu persatu loh. Kita baru ketemu loh ya. Kita tuh kenal tuh minimal 2 tahun. Itu tiap hari ketemu, itu kenal banget tuh. Ini kan kita belum kenal, jadi mana saya tahu gitu loh. Tapi kalau firman Allah nyentuh saudara, Tuhan sayang saudara. Amin. Lebih baik Tuhan tegur pakai firman daripada pakai tumor. Sorry saya ngomong. Lebih baik Tuhan tegur pakai khotbah daripada pakai bangkrut. Amin. Barang siapa ku kasih, ku tegur. Tegur tidak dengar, levelnya naik, hajar. Ada levelnya loh, hati-hati. Amin, dikasih Tuhan. Saya sering tuh khotbah, kalau kita khotbah, saya ulang-ulang dimaki kalau khotbah. Tapi ya, kita hamba Tuhan tidak bisa jaga perasaan manusia. Galatia 1 ayat 10 mengatakan, bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba mencari kesukaan manusia, sesungguhnya aku bukan hamba Kristus. Itu kata seorang hamba Kristus sejati, namanya Paulus. Makanya Bapak Ibu terkasih, yang pertama terima Yesus Tuhan ya.
Amin. Nah, sudah terima Yesus, kita kan dimeterai dengan Roh Kudus. Yes. Salah satu manifestasi buah roh adalah damai sejahtera. Kata Yunani-nya Irene. Jadi orang nama Irene itu dari kata itu. Ya. Tetapi saudara, sekalipun kita sudah terima Yesus, damai sejahtera kita ini kadang-kadang bisa naik turun. Nah, ini tergantung apa? Tidak bisa hanya terima Yesus supaya damai ini kuat. Kita harus taat kepadanya. Seorang ibu tolong baca buat kita, seorang ibu ya, Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Silakan ibu-ibu yang sudah dapat. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Terus Ibu Imelda. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaannya bagaimana, Bu? Akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi damai kita tuh mengalir terus. Asal dimulai dengan kalimat depan tuh. Jikalau kamu memperhatikan perintah-perintahku, damaimu tidak akan naik turun, damaimu tidak akan kering. Makanya dicambuk pun gembira. Ada seorang penginjil di NTT. Mereka diutus sebagai tenaga volunteer ke daerah tertentu. Ternyata ada rohaniwan di sana yang iri hati. Rohaniwan ini provokasi umat, suruh bacok pendeta itu. Ini kisah nyata, ini sesama Kristen ini. Dia lagi khotbah, lari satu jemaat datang langsung bacok dia, saudara. Bacok 2 kali, 1 kali, 2 kali mati di tempat, di mimbar. Itu darah martir tuh. Kemudian di pengadilan, yang bacok itu bersaksi dan mengakui kesalahannya. Dia bilang begini, saya sudah bacok banyak orang, tapi waktu saya bacok Bapak Guru, penginjil biasa disebut waktu itu Bapak Guru atau Guru Injil. Waktu saya bacok Bapak Guru senyum. No complaint, no comment, just smile. Bacok 1 kali, senyum. Bacok 2 kali, senyum sampai beliau meninggal. Saya tidak pernah melihat setiap orang yang saya mau bacok sudah ketakutan, tapi ini senyum. Saya percaya kalau kita datang kepada Yesus, Roh Kudus pimpin kita, punya kemauan yang kuat untuk mentaati Tuhan sebagai bentuk cinta kita kepada Dia, bentuk syukur kita kepada Dia. Saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata, tapi ada kekuatan dari Roh yang sulit dijelaskan. Anda lihat Stefanus itu ya, sudah dirajam begitu rupa Stefanus masih berdoa, ya Tuhan Yesus terimalah rohku, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu bukan slogan, harus dialami. Amin. Dan Roh Kudus bukan milik gereja tertentu, semua kita. Kita akan datang dari berbagai gereja dan kita keluarga. Amin. Dalam Tuhan kita bersaudara. Ya, biasalah gesekan-gesekan itu ada. Amsal bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tapi yang luar biasa, ada gesekan pun, tapi kalau ada Roh Kudus, kita bisa mengampuni orang, kita bisa tetap melihat dia sebagai sahabat. Itu gara-gara apa? Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, dia benci sampai mati. Amin. Maka diberkatilah setiap saudara, walaupun Anda disakiti, tapi Anda tetap melihat dia saudaraku. Pembalasan hak Tuhan, bukan hakku. Amin. Kekasih Allah. Menarik saudara-saudara, bahwa kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, nats yang kita baca ini kan Filipi ya. Nah, perintah Tuhan ini ada banyak. Kalau saya jelaskan, wah, sampai hari Natal habis ya. Mari kita lihat yang di ayat itu saja. Ini kan hanya pendahuluan ya. Pendahuluannya udah kayak begitu ya. Isinya saudara terima sendiri ya. Ini ayat bilang begini, ayat 6 dan ayat 7. Kalau mau miliki ayat 7 itu, lakukan ayat 6. Yang pertama, ayat 6 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Oh, wow. Perintah Tuhan itu banyak, tapi karena ini fokus Filipi 4 ayat 6 dan 7, hanya ada 2 hal. Yang pertama, supaya damai sejahtera Anda itu stabil, damai sejahtera Anda tidak pernah kering, damai sejahtera Anda tak tergoda
goncangkan, bahkan melampaui segala akal. Katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir itu penyakit rohani. Khawatir itu merugikan sekali. Tuhan bilang, apakah karena kekhawatiranmu kau bisa menambah sehasta dalam jalan hidupmu? Para pakar mengatakan banyak orang masih muda kelihatan tua itu gara-gara khawatir. Karena khawatir itu secara jasmani, dia menarik urat-urat saraf muka itu sampai yang baru 26 sudah kayak 62. Tapi kalau yang sudah umur sekalipun, tapi kalau dia selalu serahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, 62 kayak 31. Wah, makanya saya akan lihat orang sudah umur 60 kok cantik banget, ya kan? Ini kayaknya tidak khawatir. Amin, kekasih Allah. Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Masalah sehari cukuplah sehari. Kesusahan sehari cukup sehari. Kalau sehari itu beban kita 5 kilo, atasin 5 kilo itu. Jangan kumpulin 1 minggu, nanti 5 kali 7 35 kilo 1 hari, makanya muka tua. Sorry, saya itu kebenaran. Enjoy dengan Tuhan, amin. Percaya deh, Tuhan yang izinkan beban. Dia berkata apa? Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu level iman orang ini. Ini level 1, level 2, atau level 3. Tidak mungkin iman level 2 dia kasih pencobaan level 4. Tidak mungkin. Tuhan tahu kita sanggup. Bersama dia kita sanggup. Amin, Bapak Ibu terkasih. Janganlah kamu khawatir. Khawatir itu dari kata aslinya, dia pakai kata Yunani merimnao atau merimna. Merimna itu arti lurus itu begini, pikiran yang bercabang. Dia tidak stabil. Badan lagi di ibadah, tapi otak sudah di San Bernardino. Udah pikir dia gimana nih tagihan ini, gimana nih cicilan ini rumah gak laku-laku nih. Saudara, tidak ada kita yang kebal dengan itu. Ya, saya bicara karena tidak ada kita yang kebal dengan kekhawatiran. Bahkan orang sekelas Nabi Elia pun pernah berdoa minta mati. Oke. Artinya tidak ada Superman rohani di sini, termasuk saya yang khotbah. Jadi kita bicara apa adanya kita sebagai manusia. Sering banget kita diserang. Kalau diserang saja nggak apa-apa. Yang paling kasihan tuh kalau dijajah oleh yang namanya merimnao ini. Merimna itu menghasilkan 2 sifat. Orang kalau khawatir menghasilkan 2 sifat. Yang pertama aktif negatif, yang kedua pasif. Gara-gara khawatir ini kan seputaran kebutuhan lahiriah lah. Makan, minum, pakai, masa depan, jodoh, segala macam kan. Biasanya orang khawatir seputaran ini. Akhirnya aktif dia, tapi negatif. Setelah lihat orang yang tukang tipu, itu khawatir. Untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dia, tipu sana sini. Dia baru muncul, semua langsung bisik, hati-hati. Karena kayaknya sudah tahu jurusnya tuh jurus menjengkelkan. Kadang-kadang baru cerita udah acting nangis, dia jago acting dia. Nangis. Ya, ada orang juga yang main judi dari pagi sampai malam. Saya mantan penjudi, jadi saya tahu. Tujuan berjudi untuk apa? Makan minum. Aktif negatif. Ada lagi tuh yang zaman dulu tuh di Indonesia ya. Ada orang tuh yang bangun pagi sudah ketuk rumah orang. Hanya mau tahu plat nomor itu loh. Motor, mobil. Karena semalam dia mimpi mau pasang togel. Ini 4 angka kan udah lumayan. Orang pagi-pagi itu doa, dia pagi-pagi ketuk rumah orang. Dia melihat itu plat nomor orang itu. Karena dia semalam mimpi om itu naik motor itu, tapi dia nggak hafal nomor. Aduh, kok dari mana saya tahu? Saya juga begitu dulu. Saya dan keluarga saya itu sampai level main jalangkung, saudara. Jalangkung. Panggil setan minta angka. Setan kasih 4 angka, salah pula. Jangan anak aku sama setan itu. Saya bilang balik lagi habisnya. Setan pun goblok saya lihat. Saudara-saudara, orang khawatir aktif negatif. Yang lain sudah nikah, dia belum nikah. Tahu aktifnya apa? WA suami orang. Aku rindu kumis semua. Itu kumis atau pagar kelurahan?
si aman. Dia ganggu yang malas gereja, tembus. Yang baca Alkitab jarang, wah. Sedang ku cari juga, masuk pula WA ini kan, eksekusi katanya. Saudara diberkati oleh Tuhan, itu khawatir tuh. Kita jangan khawatir, amin. Tuhan Yesus bilang begini, burung di udara yang tidak kerja terbang ke sana kemari aku pelihara, apalagi kamu. Kamu lebih berharga dari burung-burung ini. Burung itu harganya berapa? 2 ekor seduit. Itu seduit itu pecahan uang terkecil di Israel waktu itu. Harga kita berapa Bapak Ibu? Darah Yesus. Apa yang lebih mahal dari darah Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Yesus bilang kamu punya seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu. Dengan apa kamu bayar? Dia omong itu supaya dia bandingkan. Waktu dia mati di Golgota nanti engkau tahu betapa mahalnya engkau. Makanya kita yang sudah terima Yesus, kita boleh lihat di cermin dan berkata Melatok, kau berharga di matanya. Khawatir bikin orang aktif negatif dan khawatir bikin orang pasif. Ini lebih parah. Doa tidak, kerja tidak, pasrah. Dapat suami begini nih, aduh kasihan ibu. Kita curhat masalah kita ke dia bilang, mama jangan banyak ngomong, bapak juga semua mati sekarang ini. Aduh, nggak enak jadi teman sharing. Enak kan sama-sama tuh pendoa. Oke, kita cari solusi mah. Kita masuk kamar, kita doa, kita angkat lagu, pujian penyembahan. Kan begitu. Ini kita curhat, diam nggak? Saya juga lagi pusing kok curhat lagi. Kita tunggu aja, Tuhan panggil pergi kita, kata gitu. Itu pasrah banget hidup lo, ya kan? Kita tuh disuruh berserah, bukan pasrah. Oh haleluya, hancurkan kuasa kegelapan ya. Kalau ada yang kayak begitu. Saudara, janganlah kamu khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara kamu. Amin. Burung di udara Dia pelihara, masa Dia tidak pelihara kita? Dia Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Amin. Amin, saudara-saudara. Jangan khawatir. Kita lebih berharga dari burung di udara. Kita lebih mulia dari bunga bakung di taman. Amin. Yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan? Menurut Filipi itu ya. Ini angin pun tiup dia. Maka kita lihat lagi. Ayat 6 aja. Saya nggak khotbah banyak-banyak. Ini khotbah eksposisi. Kalau dijelasin bisa berjam-jam. Dia bilang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seorang teolog melihat ayat ini dan dia berkata, tidak ada yang lebih kontras daripada khawatir dan doa. Bahkan khawatir dan doa lebih kontras dari air dan api. Saudara mau kalahkan kekhawatiran? Doa. Ada orang tuh suka ngomong begini, kenapa nggak doa? Saya sibuk. Nah, justru sibuk itu Anda harus berdoa. Amin. Kesibukan bukan untuk alasan tidak berdoa. Kesibukan itulah yang membuat kita harus berdoa. Doa ini, makanya saya bingung orang katakan suka curhat, masalah gua banyak, jam doa lu gimana? Parah. Salah, justru masalah banyak, jam doa ditingkatkan. Bila perlu bikin jadwal, hari Senin doa buat anak. Tidak mungkin kita kehabisan bahan doa. Bahan khotbah bisa habis, bahan doa tidak mungkin. Orang masalah datang terus. Makanya saya agak jengkel kalau orang curhat mulu, kita tanya doa enggak doa. Ya ampun, itu kekuatan terbesar. Para teolog mengatakan doa napas kehidupan. Apa di hidup ini yang membuat kita mati? Kalau napasnya berhenti, kita akan mati secara rohani kalau tidak berdoa. Amin. Jadi tolong tingkatkan jam doa kita Bapak Ibu. Minimal sama suami istri anak, pimpinlah. Dalam doa ada baca Alkitab, renungan, nyanyi lagu. Apalagi saya tahu, saya setelah dengar curhat dari senior-senior atau kakak-kakak, abang kakak di sini tentang pergumulan anak yang lahir di Amerika, tuh saya juga, ini kalau kita tidak doa mau jadi apa? Ini dunia model begini, Amerika. Masuk toilet, jenis kelamin udah 3 di sini. Saya bingung ini. 1 normal, 2 yang ini setengah. 50-50. Hancurkan kuasa kegelapan. Kalau kita diam saja,
Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, roh jahat udara. Tingkatkan kehidupan doa kita. Dan ingat, doa Alkitab ini dengan penuh ucapan syukur. Bukan doa yang mengeluh, yang tidak karu-karuan. Doa bersyukur, Tuhan terima kasih hamba ada di Amerika. Kalau orang bilang di sini lebih aman, di sini lebih aman, saya pikir tidak juga. Dimanapun pasti ada masalah. Setan itu ada di mana-mana. Mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di mana-mana pasti ada pergerakan setan di sana. Maka doalah dan berkata, aku tahu Tuhan di pihakku. Doa dengan penuh ucapan syukur akan memberi kekuatan yang luar biasa. Dan saudara akan rasa sendiri bahwa damai sejahtera yang melampaui akal akan memenuhi kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.